Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini adalah minggu kedua sesudah Paskah. Di hari Minggu, tanggal 27 April tahun 2025, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Bilangan 6. Bilangan pasal 6, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk menghususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang Nazir janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan, haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang, bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam, ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan menghususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal, karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang Nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu. Sesudah dimasak, dan 1 roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul,
dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang Nazir itu. Setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya, kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang Nazir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang Nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya, belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Tema yang akan kita renungkan adalah dikhususkan bagi Allah. Menjadi Nazir Allah itu mulia. Tuntutannya berat dan harus disiplin keras. Selain tidak boleh makan buah anggur atau minum anggur di ayat 3 dan 4, rambutnya tidak dicukur ayat yang kelima. Dan tidak boleh dekat-dekat apalagi bersentuhan dengan mayat ayat 6-7. Bila periode kenazirannya tuntas, rambut nazir yang sudah panjang dipotong dan dibakar bersama hewan kurban yang ia sediakan di ayat 18. Rambut itu mewakili seluruh hidupnya yang dipersembahkan menjadi bau yang harum bagi Allah. Yesus Kristus adalah nazir dari segala nazir dalam sejarah manusia. Anak domba Allah dikhususkan menjadi korban penghapus dosa manusia. Hidupnya merupakan teladan yang tak bercacat celah. Kesalehannya memancarkan kasih. Ia berjanji tidak akan minum anggur sampai kerajaan Allah digenapi. Bisa dilihat dalam Matius 26 ayat 29. Namun ia berkenan menyediakan anggur bagi orang-orang yang berpesta. Bisa dilihat di Yohanes 2 ayat 7-9. Ia menyentuh mayat, tetapi untuk memberinya kehidupan. Lihat di Markus 5 ayat 41-42. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri. Lihat dalam Titus 2 ayat 14. Kita dipilih dan ditebus untuk menjadi saksinya di bumi. Sepatutnya lah kita menjaga kenaziran kita seperti Kristus. Kita harus berpantang terhadap segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita tidak boleh dekat dengan perbuatan-perbuatan daging. Bandingkan dengan Galatia 5 ayat 19-21. Doa-doa dan perenungan kita harus dipersembahkan sebagai bau yang harum bagi Allah. Kita dapat memenuhi semua komitmen tersebut oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Pernahkah kita gagal memenuhi komitmen hidup yang dikhususkan bagi Allah? Jika ya, akui dan bangkit kembali. Jangan kita terlalu keras menghukum diri sendiri. Seorang nazir pun tidak menghukum dirinya sendiri. Bahkan ia dapat mencukur rambutnya dan mengulang hari kenazirannya dari 0. Di ayat 9 dan 12. Jika Allah tidak menghukum kita, mengapa kita menghukum diri sendiri? Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu di hari Minggu yang indah ini. Kami mohon ampun Tuhan,
jika selama ini kami terlalu keras menghukum diri kami sendiri. Kami begitu kecewa dengan segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan di masa yang lalu. Bahkan kami menarik diri dari persekutuan dan gereja karena merasa diri kami adalah manusia yang paling berdosa. Saat ini ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh menyapa diri kami sendiri dengan begitu dekat, bahwa kami tidak mampu sendiri. Untuk itu Tuhan, kami rindu boleh beribadah kembali, boleh bersekutu kembali, karena dalam persekutuan dengan orang-orang yang mempunyai iman percaya kepadamu, kami boleh semakin dikuatkan dan dimampukan. Karena di dalam gereja bukanlah kumpulan orang-orang kudus, melainkan kumpulan orang-orang yang terus berjuang di dalam kekudusan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan rindu untuk selalu bersekutu di dalam gereja. Haleluya, amin. Demikian renungan hari ini. Bertemu esok, Tuhan Yesus memberkati.